Hello students, meet me again with Mem Hestiati in our next material. Today we are going to learn about a kind of narrative text. It's about a short story, but before we start, I want to remind you again about what is narrative text. Its type, social function, generic structure, and language features. Because this material you have studied when you are 10th grade, but this material repeated again in this semester in 11th grade. Now let's start for in definition of narrative text. The narrative text is a piece of text that tells a story to entertain the reader or listeners. Jadi narrative text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kisah untuk menghibur pendengar ataukah pembacanya. So, the social function of narrative text is to entertain, untuk menghibur, to excite emotion, untuk membangkitkan emosi. Karena dalam teks ini nanti kan ada komplikasi di dalamnya yang memuat tentang problem yang bisa membuat kita emosi. Disinilah kesenangannya dari naratif teks itu. And to teach moral value, untuk mengajarkan kita pesan-pesan moral yang terdapat dalam naratif teks ini. Okay, now kind of narrative text. There are many kinds of narrative text. The first about a fairy tale. Ini yang akan kita pelajari, fairy tale, tapi jenisnya lainnya nanti kalian lihat. Lalu folk tale, fable, mystery, horror, romance, legend, dan lain sebagainya, etc. Jadi ada banyak jenisnya ya. But today we just learn about fairy tale. Fairy tale is a type of imaginative writing that carries the readers into an invented world where the laws of nature as we know do not operate. Maksudnya fairy tale ini adalah sebuah tipe dari naratif teks ini yang hanya berimajinasi saja, yang membawa kita ke dunia yang tidak nyata, jadi hanya dongeng ya. Okay, here we will learn about fairy tale about short story. Jadi kita akan belajar tentang short story. Kalian pasti pernah dengar cerpen bukan? Jadi kita di sini akan membahas tentang cerpen versi English. What is short story? Short story is brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters. Jadi short story ini adalah cerita fiksi yang pendek, yang lebih pendek daripada sebuah novel yang biasanya hanya ada sedikit karakter yang terdapat dalam cerita ini. For example, cerpennya yang ditulis oleh Hans Christian Andersen. The title is The Little Match Girl. Jadi ada cerpen The Little Match Girl. Barangkali kalian sudah pernah menonton film kartunnya. Itu nanti kita akan pelajari. Oke, lanjut. Masih ingat generic structure to make narrative text? The first is about orientation. Ini berisi tentang the introduction. It consists of the introduction of characters, the setting of story, and the background of it. Jadi di sini berisi tentang perkenalan karakter, setting of story. Jadi berisi tentang kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. And the next is complication. It consists of the beginning of the problem till the climax short. Di sini berisi tentang masalah dimulai. Disinilah yang membuat kita emosi nantinya kalau sampai di titik complication ini, sampai ke titik klimaksnya. Lalu the next, resolution. It consists of the solving of the problem, the effect of it, good or not. Di sini berisi tentang pemecahan masalah dari
yang ada di complication, yang apakah itu permasalahannya diselesaikan dengan baik ataukah tidak. And the last is about reorientation. It's the closing of the story. Ini adalah penutup dari cerita, berisi tentang kesimpulan apakah itu akhir dari cerita ini happy or sad ending. Next, language features. Masih ingat bukan? Naratif ini menggunakan using simple past. Simple past itu bercerita tentang hal yang lampau. Jadi di sini akan menggunakan kata kerja lampau, kata kerja kedua. Lalu using time conjunction. Di sini biasa kita menemukan found time conjunction like then, before, that, when, finally. Itu semua adalah time conjunction. The next is using adverb of time. Once upon a time. Ini biasa kita temukan di paragraf pertama di awal, ya, di orientation. Once upon a time, pada suatu hari, pada suatu waktu, one day. Ini adalah adverb of time. Next, using action verbs. Dia menggunakan kata kerja aksi seperti kill, knock, walk. Itu semua adalah action verb. And the last is using direct speech. Di sini naratif teks ini menggunakan kalimat langsung or always called direct speech. Okay, let's see the example of narrative text about fairy tale. About the story is about Snow White and the Seven Dwarfs. Ini adalah fairy tale, dongeng. Di sini kalian bisa lihat schematic structure-nya atau generic structure-nya yang lebih komplit, orientation, major complication, sampai resolution, baru ada lagi complication, and dan selanjutnya. Language features-nya juga di sini sudah lengkap. Kalian bisa lihat yang mana-mana itu past tense, yang mana itu time conjunction dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Okay, I think that's all for my explanation today. Now, we are going to do our next activity. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.